Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan melaksanakan kebaktian minggu pada pagi hari ini. Ya, adik-adik pasti sudah siap semua ya. Siapkan Alkitabnya, persembahannya, ya. Kemudian adik-adik harus mengikuti dengan semangat dan sukacita. Mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Iya adik-adik, Tuhan Yesus harus selalu kita ingat ya di setiap saat. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Nah adik-adik, sebelum Ibu berdoa, ya doa syukur dan doa untuk firman Tuhan, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang kemarin mendengarkan atau mengikuti kebaktian online sekolah minggu? Ya ada yang tunjuk tangan tuh. Pengajarannya tentang apa ya adik-adik? Siapa yang ingat? Iya, tentang Yesus terangku. Nah, kita sekarang nanti akan mendengarkan pengajaran tentang Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah sebelum kita mendengarkan, adik-adik dipersilahkan duduk. Kita mau doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan dapat kami rasakan pada hari ini. Ketika kami merasakan sukacita, merasakan damai di dalam Tuhan, itu karena kasih dan karunia Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kami ditemani oleh orang tua kami ataupun saudara-saudara kami. Jika pada saat ini nanti kami akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kiranya Tuhan buka hati kami, sehingga kami dapat duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan.
Berkatilah kakak-kakak pengajar sekolah minggu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik duduk yang manis. Harus mendengarkan dengan baik, ya. Tidak boleh ngobrol. Ya, silahkan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik untuk duduk yang rapih ya. Tidak lupa dibuka buku Alkitabnya. Nah adik-adik, pembacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Ayo dibuka Alkitabnya. Sudah pada bisa kan buka Alkitab? Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa memperhatikannya ya. Tapi untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama, oke? Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Shalom adik-adik di kelas Pratama. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua ya? Puji Tuhan. Ya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dengan tema Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yang tadi adik-adik sudah baca bersama-sama. Iya kan? Iya. Adik-adik yang terkasih, hidup Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran yang sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bercela, tidak berdosa. Dia tidak pernah melakukan apa yang jahat dan buruk. Hidupnya adalah menunjukkan kebenaran atau kehendak Allah yang harus dinyatakan. Karenanya, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai model di dalam kehidupan kita. Adik-adik, di rumah ada cermin atau tidak ya? Coba adik-adik pernah bercermin atau tidak? Nah, ini ibu ada gambar ya. Iya, ada gambar seorang yang sedang bercermin. Tentu saja dia bisa melihat bayangannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menjadi cermin, menjadi contoh, menjadi model di dalam kehidupan kita. Hidup yang bagaimana ya? Hidup yang selalu memberikan kebaikan. Ya. Tidak melakukan hal yang buruk atau hal yang bercela. Nah, adik-adik, Ibu Retno mau mengajak adik-adik melihat gambar lagi. Gambar yang pertama adalah anak yang sedang memukul temannya. Wah, memukul temannya, ya pasti sakit ya. Nah, apakah gambar ini menunjukkan hidup dalam kebenaran adik-adik?
Wah, tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena anak tersebut melakukan kejahatan, memukul temannya, ya. Itu sikap yang tidak baik, sikap yang buruk. Pasti teman yang dipukul sakit. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus mengasihi sesama. Nah, kalau harus mengasihi sesama, masa iya dipukul temannya? Nah, berarti sikap seperti ini, sikap memukul temannya, itu bukan sikap yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak mencerminkan kebenaran, adik-adik. Tidak boleh kita lakukan. Ada enggak yang suka mukul temannya? Enggak ya, tidak boleh. Kita harus mengasihi karena Tuhan Yesus mengajari kita untuk saling mengasihi. Betul, pinter ya. Yang kedua, ada gambar lagi nih. Ya, gambarnya memberi kepada pengemis. Misalnya ada pengemis yang datang di rumah kita, atau kita sedang sekolah, sedang istirahat, tiba-tiba ada yang minta-minta. Nah, apa tuh yang harus adik-adik lakukan? Kira-kira nih, kalau kita memberi kepada pengemis, apakah menunjukkan kebenaran? Tentu saja adik-adik ya. Ada yang tunjuk tangan ternyata pernah ya memberikan sedekah kepada pengemis ya. Bagus. Ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa kita mengasihi. Ya, ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kita berikan. Sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Pada saat itu, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada orang yang sakit. Ya, maka Tuhan Yesus menyembuhkan. Kemudian ketika Tuhan Yesus melihat orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tersebut. Nah, berarti adik-adik sama dengan Tuhan Yesus, yaitu mengasihi, memberikan belas kasihan kita kepada orang yang membutuhkan. Betul, kalau seperti ini boleh dilakukan. Ini adalah tindakan yang baik, perilaku yang baik, yang terus harus kita lakukan. Ya, gambar ketiga, coba ya, gambar apa ya? Ya, gambar makanan yang tidak dihabiskan. Ayo, siapa yang suka makan tidak dihabiskan? Oh, itu tidak boleh ya. Nah, apakah gambar ini mencerminkan atau kita melakukan kebenaran tidak? Tentu saja tidak, adik-adik. Ya, karena kalau kita makan tidak dihabiskan, itu sama saja kita tidak bersyukur. Kita tidak menghargai mama yang sudah masak, mama yang sudah capek-capek masak, makanannya nggak dihabiskan. Wah, tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hidup dalam kebenaran. Berarti adik-adik, kalau makan harus dihabiskan, ya. Ada tidak yang kalau makan tidak habis? Mulai hari ini tidak boleh. Kita harus hidup dalam kebenaran, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita berarti tidak bersyukur, tidak menghargai mama yang sudah capek masak. Nah, keempat, gambar apa ya? Iya, gambar seorang anak yang menolong temannya jatuh. Nah, siapa yang bisa menjawab nih? Apakah gambar ini menunjukkan kebenaran? Ada yang menjawab. Iya, katanya. Ini menunjukkan
kita hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita menolong. Ya, kalau ada temannya yang jatuh, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh mengetawain, tapi kita harus menolong, membantu, bangun, kemudian diobati kalau temannya kita itu luka, ya. Nah, ketika kita menolong teman kita yang jatuh, maka kita hidup dalam kebenaran. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai sifat yang sangat mengasihi, sangat peduli kepada siapapun. Ya, ketika sakit kita ditungguin, ketika sakit kita disembuhkan. Kemudian ketika kita takut, kita ditemani oleh Tuhan Yesus. Nah, sama adik-adik, kita juga harus bisa menolong teman kita yang sakit agar kita hidup dalam kebenaran. Ada lagi gambarnya adik-adik. Gambar apa ya? Ya, gambar seorang anak yang melawan orang tuanya. Wah, gambarnya serem ya. Teriak sama mamahnya. Boleh atau tidak ya? Gambar ini menunjukkan sikap hidup dalam kebenaran atau tidak? Oh, ada yang geleng-geleng. Iya, betul. Tentu saja tidak mencerminkan hidup dalam kebenaran. Kenapa? Iya, masa ketika dinasihatin mama malah melawan? Ketika disuruh mama malah membantah, ya tidak mau, nggak mau. Malah mamanya diteriakin, tidak boleh adik-adik, ya. Tuhan Yesus sudah mengajari kita bahwa kita harus menghormati orang tua. Ya, siapa yang ingat? Hormatilah kedua orang tuamu. Maka kita akan dipanjangkan usianya. Ya, ketika kita menghormati, ketika kita menghargai orang tua, kita bersikap sopan kepada orang tua, Tuhan Yesus senang. Ya, berarti kita juga mencintai Tuhan Yesus. Makanya, nggak boleh ya. Misalnya kita sedang dinasihatin mama, malah teriak-teriak, marah-marah, tidak boleh. Karena itu sikap yang keliru, sikap yang buruk, yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sekarang gambar yang terakhir adik-adik. Gambar apa ya? Iya, gambar anak-anak yang sedang membantu pekerjaan orang tua. Nah, gambar ini siapa yang bisa menjawab? Apakah menunjukkan sikap kebenaran? Iya, ternyata ketika kita melihat orang tua kita sedang bekerja, kita harus membantu. Ya, ketika melihat mama sedang masak, kemudian cucian piringnya banyak, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membantu, yang bisa kita cuci apa? Atau melihat papa sedang mencuci mobil, apa ya yang bisa kita bantu? Oh, kita ambil lap, ya, misalnya kita membantu mengelap mobil. Atau melihat mama sedang nyapu, kita bantu. Nah, adik-adik, ketika kita membantu pekerjaan orang tua, membantu pekerjaan mama dan papa, berarti kita telah melakukan hal yang baik, melakukan hal yang bisa meringankan beban orang tua kita. Nah, hal ini tentu saja menunjukkan hidup di dalam kebenaran. Ya, kita harus bisa membantu siapa saja yang perlu bantuan. Nah, adik-adik, itulah sikap-sikap yang harus kita lakukan. Kita pupuk menjadi sikap yang selalu dapat kita lakukan di mana saja, kepada siapa saja. Nah, pesan firman pada pagi hari ini, kita harus hidup di dalam kebenaran.
dan selalu melakukan kebaikan seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dan Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Yesus memberkati. Iya, adik-adik, siapa yang tadi mendengarkan dengan manis, dengan baik pengajaran firman Tuhan? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Ayo. Iya, kita belajar tentang kebenaran. Kita harus bisa melakukan kebenaran di setiap hari. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perbuatan buruk. Nah, kalau adik-adik melakukan itu, berarti kita sudah menjadikan Tuhan Yesus itu cermin bagi kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah contoh, model, teladan bagi kita. Nah, adik-adik bisa melakukannya? Baik ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan amplop persembahannya yang nanti bisa dikumpulkan melalui papa atau mama ketika ke gereja. Sebelum kita melakukan persembahan, kita dengarkan nas sebagai pengantar persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, agar diri tak tahu apa laku yang kanan. Ya, adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa dan sekaligus doa penutup renungan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dimampukan untuk dapat memberikan persembahan yang berasal daripadamu. Kiranya Tuhan, dari tangan-tangan kecil yang kami berikan ini dapat menjadi bermanfaat di gerejamu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kecukupan bagi keluarga kami di dalam kebutuhan sehari-hari. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami boleh menjadikan Tuhan adalah teladan, model bagi kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami. Biarkanlah segala apa yang kami lakukan, yang akan kami perbuat, semuanya itu ya Tuhan, atas bimbingan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran dan melakukan kebaikan di setiap saat, di setiap waktu, bahkan dimanapun kami berada.
Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang tumbuh, menjadi anak-anak terang bagi di sekeliling kami, di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan nyanyian tematis kita, Jalan serta Yesus. Nah, adik-adik harus berdiri ya. Berdiri yuk, berdiri. Ya, dengan gerakan Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya adik-adik, kita nggak boleh takut ya, karena setiap hari kita jalan serta Yesus. Jadi adik-adik harus melakukan kebaikan terus. Kita nggak boleh takut, kita nyatakan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, kebaktian hari ini harus diakhirin ya. Nah adik-adik tetap berdiri, kita akan menerima berkat. Ya, kita pujikan nyanyian PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Iya, adik-adik, kebaktian sudah selesai. Tapi ada sedikit pengumuman nih dari Bu Retno. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa ya? Iya, tanggal 5 Desember. Berarti kita sudah masuk ke bulan Desember. Kalau di bulan Desember ada apa ya? Iya, kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di pelayan kebaktian anak ya, nanti kita juga akan melaksanakan perayaan Natal. Kalau sekarang tanggal 5, berarti 22 hari lagi. Siapa yang tahu tanggal berapa? Ayo ngitung. Iya betul, tanggal 27 Desember kita akan bersama-sama merayakan Natal. Walaupun
tetap online adik-adik ya. Iya, nggak apa-apa ya, tetap semangat ya. Iya, kita tetap semangat. Kita tetap sukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Jangan lupa, tanggal 27 Desember. Nah, adik-adik, nanti minggu depan juga kita masih bertemu. Kita masih bertemu dalam kebaktian minggu seperti biasa. Ingat ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita mau berpisah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.